Assalamualaikum Bu Eni. Waalaikumsalam Bu Okta. Gimana kabarnya Bu Eni? Alhamdulillah baik. Bu Okta sendiri gimana? Alhamdulillah Bu, sama baiknya. Nah Bu, sebelum nanti kita melakukan coaching, sebagai awal nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan sama Ibu. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Bu, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee nanti akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana nanti Ibu mengajukan pertanyaan yang berbobot pada coaching yang berjalan nanti, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari Bu Eni. Dan jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya nanti yang pertama ada kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Gitu ya Bu. Nah, pertanyaan yang pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu yaitu kompetensi apa nanti yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini nanti. Oke. Terima kasih Bu Okta. Nanti rencananya saya ingin mengembangkan kompetensi dari kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, kemudian nanti juga yang terakhir ada pertanyaan berbobot. Oke. Kemudian yang kedua Bu, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan nanti yang secara spesifik yang ingin diobservasi? Rencananya saya ingin mengembangkan kehadiran penuh sama mendengarkan secara aktif Bu nanti untuk coaching. Oke. Kemudian yang terakhir ya Bu ya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bu Eni nanti dalam proses coaching kali ini nanti? Nanti indikatornya ketercapaian dari proses ini terjadi itu ketika coachee nanti bisa menemukan solusi dari permasalahannya Bu Okta. Oh ya, demikian dulu ya Bu Eni untuk pra observasinya kali ini. Nanti silahkan Ibu melakukan coaching terhadap Bu Ani ya nanti coachingnya. Terima kasih Bu Eni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Ani. Selamat siang Bu Eni. Apa kabar ini? Ya, kabarnya baik ini Bu, luar biasa. Ngomong-ngomong ini Bu Ani, kenapa ya pengen ketemu dengan saya ini? Oh iya Bu Eni, saya itu mau curhat ya. Jadi kok ada apa ya? Rasanya kepikiran gitu loh. Jadi saya itu punya permasalahan di sekolahan ya, khususnya karena saya itu kan ketua program keahlian akuntansi gitu ya. Jadi saya itu melihat rekan-rekan guru itu kok ada yang di jurusan ya itu kok mereka itu dalam melakukan apa ya, melakukan pembelajaran, bahkan juga termasuk dalam menyusun perangkat ajar itu masih ada yang mereka itu kurang monoton dan kurang memanfaatkan teknologi. Apalagi kan sebenarnya rekan-rekan itu sudah pernah mengikuti, sebagian besar itu sudah pernah mengikuti pelatihan ya, pelatihan teknologi seperti Canva kayak gitu. Kemudian pelatihan yang dulu pernah juga ada pelatihan dari Office 365 di Office 365, tapi kok sepertinya mereka kok banyak kurang maksimal gitu pembelajarannya ya, seperti itu biasa gitu Bu Eni. Oh iya, jadi ini Bu Ani kan curhat tentang itu ya, teman-teman yang masih pembelajarannya kalau bisa saya simpulkan itu masih apa itu ya, monoton, terus padahal sudah dapat banyak pelatihan gitu ya. Oke, kalau boleh tanya nih Bu Ani, kesempatan apa ini ya yang sebenarnya bisa ini Bu Ani miliki sekarang gitu ya? Kok ini terkait dengan masalahnya Bu Ani itu? Kesempatan saya ya sebenarnya saya sebagai yang dituakan ya di jurusan saya itu sebenarnya kesempatannya saya sebenarnya bisa mengorganisir mereka ya, kalau mengorganisir teman-teman gimana kalau kita itu bisa bersama-sama mempraktekkan apa yang sudah pernah dilatih, karena kalau sesuatu yang pernah dipelajari nggak pernah dilatih kan nanti bisa hilang. Oh iya. Jadi sebenarnya Bu Ani itu ya
bisa mengorganisir dari teman-teman Iya, itu iya. ya. Nah kalau dari masalah itu kemudian menurut Bu Ani itu jika di skala ini ya Bu ya dari 1 sampai 10 ini ya, di mana nih posisi Bu Ani ini sekarang untuk bisa mencapai keinginannya Bu Ani tadi gitu. Ya sebenarnya kalau kita lihat sih sekitar 6 ya Bu, karena ternyata ya kalau dilihat tidak bisa digeneralisasi kalau semuanya nggak memanfaatkan teknologi, tapi juga ada sebagian rekan-rekan itu yang sudah melakukan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Oh. Jadi ya di sekitaran 6 Bu. Iya. Jadi dari rentang 1 sampai 10 Iya. sebenarnya posisinya sudah di 6 ya Bu Iya, ya. iya. Terus apa ini Bu solusinya kira-kira itu? Solusinya ya kalau menurut saya itu karena rekan-rekan itu kan sudah sebagian besar itu mengikuti. Nah solusinya yang pertama sih saya ingin mengadakan ingin mengumpulkan teman-teman, kemudian kayak seperti apa ya, mengorganisir dulu teman-teman yang sudah pernah mengikuti pelatihan itu siapa kemudian apa yang pernah diikuti pelatihan, terus bagaimana sudah digunakan atau belum kayak gitu. Jadi saya akan melakukan apa ya, mau solusinya ya sebenarnya dengan cara ini tadi saya tanyakan, terus mau tanyakan sudah dipraktekkan belum gitu. Iya. Itu sebenarnya itu saya tanyakan masalahnya apa, katanya belum dipraktekkan seperti itu. Oke, berarti tadi rencananya mau itu mengorganisir dulu ya. Terus Iya. langkah-langkah yang Bu Ani ambil untuk terutama prioritasnya yang untuk menyelesaikan masalah itu apa ini Bu Ani? Ya langkah pertama saya kumpulkan dulu Bu. Saya rencana mau mendiskusikan, setelah mengorganisir kemudian apa yang sudah pernah mengikuti pelatihan itu apa saja, kemudian nanti kok belum dipraktekkan apa masalahnya. Nanti dari situ kan kita lihat apa sih yang menyebabkan teman-teman itu belum memanfaatkan atau belum mempraktekkan teknologi itu dalam pembelajarannya. Dari situ setelah itu nanti misalnya permasalahannya ternyata saya belum terlalu percaya diri gitu karena yang dapatnya baru sedikit misalnya gitu, ya itu mungkin perlu dilakukan mentoring atau pendampingan seperti itu, sehingga nantinya teman-teman itu menjadi percaya diri. Saya rasa kok kayaknya kemungkinan tuh karena tidak percaya diri untuk menggunakan gitu loh, jadi itu yang menyebabkan kok tidak selama ini belum dilakukan. Oh iya Bu Ani, berarti ini langkah-langkahnya Bu Ani sudah tahu ya. Nanti teman-teman diorganisir, kemudian dikumpulkan, ditanyain nanti apa sih kendalanya kok belum bisa melaksanakan dengan pembelajaran yang sudah memakai IT ini tadi ya. Oke Bu Ani, selanjutnya apa nih ya Bu Ani untuk melaksanakan hal itu, komitmennya, rencana komitmen untuk terhadap rencana aksi ini ya? Ya untuk komitmen saya terhadap rencana aksi ini ya saya akan segera menindaklanjuti untuk yang rencana yang pertama tadi Bu, yaitu untuk melakukan organisir dulu, kemudian setelah itu saya akan berdiskusi, mengumpulkan teman-teman di jurusan untuk mendiskusikan permasalahannya itu tadi, apa kok belum dilakukan gitu. Oke, berarti benar nanti berkomitmennya segera ya. Terus kira-kira siapa nih Bu yang kemungkinan dapat membantu Bu Ani untuk menjaga ini supaya komitmen ini bisa terlaksana? Kalau ini nanti karena saya punya sekretaris jurusan, jadi nanti saya akan mengajak Bu Nindita untuk bekerja sama sebagai untuk membuat program ini tadi, juga Bu Anis Warida, karena Bu Anis Warida itu adalah kapro sebelum saya, jadi saya juga ya mohon untuk bantuannya bersama-sama untuk mengingatkan supaya saya komitmen melakukan rencana aksi ini. Iya, berarti kan sudah ada gambaran nanti mau ngajak sekretaris, mau ngajak rekan yang kemarin sudah menjadi kaprotnya ya. Oke, selanjutnya untuk tindak lanjutnya nanti habis ini gimana nih Bu Ani? Untuk tindak lanjutnya nanti setelah pertemuan ini tadi ya, setelah saya melakukan organisasi, nanti dari hasil diskusi itu keputusannya apa, misalnya ternyata dibutuhkan mentoring gitu, atau pendampingan, ya kami akan melakukan pendampingan bagi teman-teman yang
lebih bisa dalam teknologi, bisa mendampingi teman yang lain. Iya, berarti Bu Ani sudah ini ya, sudah ada gambaran bahwa nanti akan diselesaikan itu ya. Gimana nih perasaannya Bu Ani? Saya senang sekali Bu Eni, akhirnya saya menemukan solusi bagaimana saya bisa mengajak teman-teman itu meningkatkan kompetensinya, karena mempraktekkan dari apa yang sudah pernah mereka dapatkan dalam pelatihan. Iya, terima kasih nih Bu Ani. Ada lagi yang mau disampaikan? Sampun Bu Eni, terima kasih sekali karena sudah membantu saya. Iya, sama-sama Bu Ani. Semoga nanti segera terrealisasi. Besok-besok lagi kita bisa diskusi lagi. Iya. Terima kasih Bu Ani. Iya, sama-sama. Oke Bu Eni, alhamdulillah ya sudah selesai. Iya. Tadi sudah melakukan coachingnya dengan Bu Ani. Iya. Alhamdulillah sudah selesai. Nah, Bu Eni, sebelum penutupan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan di pasca observasi. Iya. Apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan tadi? Oke, terima kasih Bu Okta. Saya tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Ani sesuai dengan alur Tirta ya Bu Ani. Yang pertama tadi saya sudah menanyakan tujuannya Bu Ani, kenapa menghubungi saya. Kemudian saya juga sudah mengidentifikasi tadi Bu Ani sudah menyampaikan dari identifikasinya, kemudian beliau juga sudah pengembangan ke rencana aksinya dan tanggung jawab komitmen beliau nanti untuk kegiatan solusi dari masalahnya. Dan menurut saya sudah melakukan tadi coaching dengan Bu Ani tadi, dan Bu Ani sudah berhasil nih dalam proses coaching ini karena beliau sudah menemukan solusinya Bu Okta. Iya. Oke Bu Eni, nah menurut saya sebagai observer ini tadi proses coaching Bu Eni dengan Bu Ani tadi berjalan dengan baik ya, dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta. Dan juga Bu Eni sudah berusaha menggali serta memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Ani sehingga Bu Ani bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahannya tadi. Iya. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching yang ada. Iya. Nah, pertanyaan terakhir Bu Eni sebelum kita tutup, nanti kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan oleh Bu Eni tadi? Bu Okta, saya itu pengen nanti kompetensi saya bisa mengembangkan alur Tirta supaya saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan lebih efektif kepada coach nanti jika seandainya nanti saya melakukan coaching lagi. Begitu Bu Okta. Oke Bu Eni, semoga kedepannya nanti kita dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu ya. Ya, demikian observasi kita hari ini Bu Eni. Semoga bermanfaat bagi kita. Dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Okta. Siang Bu Ani. Oke, selamat siang. Hari ini Bu Okta akan mengadakan coaching ya. Akan mengadakan coaching. Nah, sebelum melakukan coaching ada beberapa hal dulu yang akan saya sampaikan, bahwa nanti saya akan melakukan pengamatan kepada Bu Okta sebagai coach ya. Ketika melakukan coaching akan saya amati, dan dalam pengamatan itu saya mengamati Bu Okta sebagai coaching dan coach dan nanti coachingnya saya amati apakah sudah sesuai dengan rubrik penilaian, seperti sudah sesuai dengan penggunaan, misalnya menggunakan alur Tirta, kemudian
sudah menggunakan alur cetak atau belum, apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Kemudian juga apakah sudah mendengarkan respon dari coaching, dan nanti apakah coachingnya itu juga memberikan jawaban yang sesuai dengan apa yang sudah disampaikan coach itu ya. Jadi dan dalam coaching ini nanti saya juga akan mengamati apakah sudah menggunakan prinsip coaching, yaitu ada kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Jadi itu ya Mbak, ya Bu, untuk rubriknya, rubrik penilaian. Berikutnya saya akan melakukan menanyakan dalam coaching ini nanti kompetensi inti coaching apa yang akan dikembangkan, yang akan Bu Okta kembangkan. Iya, baik Bu Ani. Nanti pada coaching ini nanti kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu yang pertama kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, berarti nanti dari kompetensi inti semuanya ya, baik itu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan juga menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi inti itu, kompetensi mana sih yang spesifik akan Bu Okta kembangkan dalam coaching ini? Iya, kompetensi spesifik yang saya kembangkan yaitu nanti mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Jadi ada dua ya, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, saya akan menanyakan ini pertanyaan yang terakhir ya, sebelum nanti Bu Okta melakukan coaching. Nah, indikator keberhasilannya apa ya? Jadi indikator ketercapaian dari coaching ini nanti apa ya? Jadi kan akan melakukan coaching. Nah, tujuan ini coachingnya berhasil itu apa menurut Bu Okta? Iya, tujuan dari indikator yang saya capai nanti yaitu saya ingin coaching itu nanti bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oke, jadi setelah coaching diharapkan nanti coaching akan menemukan solusi ya dari permasalahannya. Oke, Bu Okta, untuk pertanyaan tahap supervisi ini cukup. Saya persilahkan untuk melakukan coaching. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam Bu Okta. Apa kabar Bu Ani? Alhamdulillah baik. Ini Bu Okta gimana? Alhamdulillah baik juga. Ya. Oh Bu Ani, dengar-dengar Bu Ani pengen ngobrol sama saya. Itu tujuannya ada apa ya Bu Ani ya? Gini Bu Okta, saya itu mau curhat ini. Apa itu? Saya teman-teman saya satu MGMP itu ya, yang ngajar PKK ini loh Bu Okta. Itu sebenarnya kan kita itu kalau pembelajaran kan harusnya sudah sesuai dengan kemajuan zaman ya. Ini tapi teman-teman itu masih ada yang belajarnya itu masih dengan cara konvensional gitu loh, masih ceramah, masih monoton. Akhirnya kan hasilnya nggak maksimal ini Bu Okta. Oke. Jadi kalau saya garis bawahi dari apa yang Bu Eni sampaikan tadi, permasalahan Bu Eni adalah di pembelajaran teman-teman Bu Eni itu masih konvensional, belum bervariatif gitu ya. Yeah. Kira-kira dari percakapan kita hari ini nanti apa sih yang ingin Bu Eni dapatkan? Saya pengennya itu teman-teman ya berubah gitu loh. Sudah ini setelah apa itu mendapatkan pelatihan ya Mbok ya, nanti dalam pembelajaran itu sudah mengikuti trennya sekarang biar anak-anak itu tidak bosen gitu loh Bu. Jadi sudah pakai aplikasi, pakai IT, sehingga anak-anak pasti lebih menarik lah pembelajaran untuk anak-anak ini gitu. Oke. Jadi yang Bu Eni harapkan ini nanti adanya perubahan ya Bu ya? Iya. Ada perubahan. Kira-kira nanti perubahan apa yang Bu Eni ingin dapatkan? Ya, dari pembelajaran teman-teman itu sudah tidak konvensional lagi, sudah bisa berbagai model, berbagai macam, sehingga lebih menarik buat anak-anak gitu Bu. Oke. Berarti Bu Eni ini apa namanya sudah
merencanakan ya. Nah itu nanti kira-kira bisa berubah seperti itu. Langkah apa yang akan Bu Eni lakukan? Yang pertama nanti saya akan pendekatan ke teman-teman dulu, merencanakan kalau saya itu pengennya kita itu berubah, nggak monoton, nggak ini. Terus setelah itu saya sama teman-teman nanti saya mau akan diidentifikasi saya teman-teman itu siapa yang memiliki keterampilan dalam pembuatan model pembelajaran yang berbeda. Nanti setelah kita kalkulasi itu nanti saya pengennya kita belajar bareng untuk membuat media sehingga nanti harapannya saya nanti ketika pembelajaran itu sudah lebih bervariasi gitu Bu. Oh iya betul. Nah kalau Ibu perhatikan, Bu Eni perhatikan, yang Bu Eni harapkan ini berarti sudah maksimal ya, maksimal levelnya ya, maksimal itu 10 ya. Nah, kira-kira di sekolahan Bu Eni ini di level berapa? Kalau dari level 1 sampai 10 ini menurut saya teman-teman itu masih di level 6 Bu. Ada yang sudah sih tapi nggak maksimal. Bahkan ada yang teman-teman yang belum blast itu, jadi masih levelnya kan saya pikir 6 lah gitu. Adalah harapan saya teman-teman bisa lebih dari itu, misalkan minimal 9 lah gitu. Gitu. Berarti ini masih berada di level 6. Iya. Nah, sementara Bu Eni ingin meningkatkan menjadi level 9 ya. Iya. Nah, usaha apa kira-kira yang akan Bu Eni lakukan agar bisa mencapai ke level 9 itu tadi? Saya nanti akan pendekatan teman-teman untuk berkomunikasi. Kita bisa diskusi bareng, bekerja bareng dalam membuat media agar nanti medianya lebih menarik buat anak-anak. Kemudian nanti kita sampaikan diskusi, saling tukar-tukar pendapat, nanti biar ketemu nanti formula yang bagus lah untuk diberikan ke anak. Jadi intinya berkolaborasi ya, iya. Berkolaborasi dengan teman-teman. Iya. Nah, kira-kira selain dengan berkolaborasi itu tadi, ada tidak strategi yang mungkin pernah Bu Eni terapkan di sekolah dan teman-teman itu menjadi nyaman dengan penyampaian itu Bu Eni? Ada sih Bu, sudah saya coba untuk berbagi dengan teman-teman apa yang sudah saya lakukan. Kemudian dari teman-teman sebenarnya responnya sebenarnya bagus ya. Saya pengen, tapi kan karena kemarin belum terrealisasi. Nah ini saya ingin mengajak teman-teman untuk bisa merealisasikan rencana tersebut gitu. Berarti Bu Eni ini udah berjalan ya untuk perencanaan yang Bu Eni lakukan itu tadi. Ya. Nah, kemudian kira-kira dari percakapan yang kita dapat ini nanti Bu Eni minta dukungan dari siapa Bu? Rencananya nanti saya kan karena saya ini aktif di MGMP sekolah ya Bu. Nanti saya pertama akan mengkomunikasikan dulu dengan waka kurikulum. Biasanya saya sharing dengan beliau. Nah nanti beliau kan nanti membantu saya untuk melalui beliau sendiri atau bapak kepala sekolah nanti untuk bisa membantu saya agar bisa mengkoordinir teman-teman sehingga rencana yang saya susun tadi bisa terlaksana dengan baik. Kira-kira kapan itu Bu yang akan Bu Eni lakukan? Kalau menurut saya itu ini Bu, rencana mulai minggu depan ini saya sudah akan menyusun strategi yang sudah saya fix, kemudian saya matur ke WKS 1 dan kepala sekolah biar segera bisa ditindaklanjuti. Oke, baik Bu Eni, alhamdulillah ya Bu Eni sudah ada gambaran dari permasalahan yang Bu Eni hadapi, bagaimana menciptakan perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif, tidak konvensional lagi. Nah, saya kira cukup sampai di sini dulu Bu Eni. Saya tunggu kabar-kabar berikutnya dengan perubahan-perubahan yang sudah Bu Eni lakukan. Terima kasih. Ya, sama-sama Bu. Bagaimana Bu Okta tadi proses coachingnya? Alhamdulillah lancar Bu Ani.
kalau dilihat dari proses coaching ya, coaching yang sudah dilakukan tadi, menurut Bu Okta apakah indikator ketercapaian ya tujuan melakukan coaching itu sudah tercapai? Di coaching yang saya lakukan ini tadi, Bu Ani, sudah kami lakukan coaching dengan alur tirta, di mana di situ tadi sudah ada dari menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga pada alur tersebut itu bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Oke, berarti bisa dikatakan bahwa proses coaching yang sudah dilakukan Bu Okta tadi sudah berhasil karena sudah menggunakan, sudah mempraktekkan alur tirta. Dan ini saya juga akan menyampaikan catatan-catatan dari hasil tadi selama proses coaching ya. Tadi saya catat Bu Okta memang sudah menanyakan tujuan, sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan pada tujuan. Kemudian juga sudah melakukan pertanyaan sehingga coach tadi menyampaikan, bisa mengidentifikasi permasalahan. Selain itu juga mengarahkan coach. Jadi tadi sudah mengidentifikasi masalah, terus bisa mengarahkan coach supaya coach itu bisa menemukan rencana aksi, ya rencana aksinya. Dan tadi saya juga catatan saya tadi Bu Okta juga sudah mendorong coach supaya menemukan rasa tanggung jawab agar rencana aksinya itu bisa dilaksanakan. Tadi kan ada pertanyaan yang mengarahkan situ, jadi rencana aksinya bisa terlaksana dan berjalan dengan baik, gitu ya. Oke, untuk yang pertanyaan yang terakhir yaitu untuk tadi saya lihat ya Bu, kita lihat coach sudah fokus ya, coachnya sudah fokus. Jadi kalau kita lihat seperti ini berarti tadi saya lihat dalam proses coaching itu coach maupun coach itu bisa melihat dengan ada muncul kehadiran penuh. Jadi Bu Okta sebagai coach itu hadir penuh di situ. Jadi bisa memperhatikan sehingga tahu, bisa mengidentifikasi tadi. Kemudian berarti selain itu berarti Bu Okta sebagai coach juga sudah mendengarkan aktif. Kemudian juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Jadi kompetensinya kalau saya perhatikan ini tadi sudah semuanya terpenuhi. Nah, untuk berikutnya, jadi kalau besok akan mengadakan coaching lagi, kompetensi apa lagi yang ingin Bu Okta kembangkan? Kalau tadi kan mendengarkan dengan aktif dan menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, kalau besok akan melakukan coaching lagi, kira-kira apa ya? Ya, kompetensi yang ingin saya lakukan jika nanti saya akan melakukan coaching lagi, Bu Ani, itu dengan cara lebih memahami lagi proses kita sehingga nanti kita dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Oke, berarti akan mempelajari proses alur tirta ya, supaya nanti bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot gitu ya. Oke, terima kasih Bu Okta. Jadi kita sudah mengakhiri proses observasi kita dari mulai tadi supervisi, kemudian supervisi dan dipasa ini. Terima kasih dan kiranya apa yang kita lakukan ini bisa memberikan manfaat pada kita. Amin. Terima kasih. Terima kasih, Bu Ani. Selamat siang Bu Ani. Selamat siang. Apa kabarnya nih? Kabarnya luar biasa, sehat ya Pak Dinggir. Ngomong-ngomong ini Bu Ani rencana kan mau mengadakan coaching ya dengan Bu Okta ya. Sebelum melakukan hal itu, saya akan menyampaikan beberapa hal ya. Saya akan nanti ketika penjenengan coaching dengan Bu Okta, saya akan mengamati dan menilai sesuai dengan rubrik penilaian. Seperti sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian nanti Bu Ani sudah memberi pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coach, dan mendengarkan respon atau jawaban dari coach sesuai dengan pertanyaan yang nanti coach akan sampaikan, dan harus sesuai dengan prinsip-prinsip coaching ya, seperti kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi.
Oke Bu Ani, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih Bu Ani. Bagaimana nanti kompetensi coaching apa nih yang ingin Bu Ani kembangkan ketika melakukan coaching nanti? Ya, untuk kompetensi inti yang kompetensi coaching yang saya ingin kembangkan itu yang pertama kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga adalah menanyakan dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Bu. Oke, Bu Ani akan mengembangkan kompetensi coaching kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan pertanyaan berbobot. Kalau boleh tahu nih Bu Ani, nanti bagian kompetensi mana nih yang secara spesifik nanti mau Bu Ani kembangkan atau ingin diobservasi secara mendalam ini ketika melaksanakan coaching? Jadi untuk kompetensi yang akan saya kembangkan khusus itu pada memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Bu. Kenapa pertanyaan-pertanyaan berbobot? Karena menurut saya ketika saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, itu saya pasti sudah hadir penuh, pasti juga mendengarkan dengan aktif, gitu, Bu. Jadi secara tidak langsung tadi ya, dari membuat pertanyaan secara berbobot itu Bu Ani nanti biarkan sudah bisa melakukan kehadiran penuh, kemudian bisa mendengarkan secara aktif. Nah, saya ingin menanyakan lagi satu lagi indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan dari Bu Ani ini nanti apa ya? Tujuannya, jadi indikatornya kalau nanti coaching itu bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi, itu bagi saya itu indikator ketercapaian tujuannya. Oke. Jadi nanti indikator ketercapaiannya kalau coaching menemukan solusi dari permasalahannya ya Bu Ani. Oke Bu Ani, selanjutnya silakan panjenengan melakukan coaching dengan Bu Okta. Saya selamat sore Bu Okta, bagaimana kabarnya? Sore Bu Ani, alhamdulillah baik Bu Ani. Ya, Bu Okta kemarin menghubungi WA saya, katanya mau ada pertemuan, mau bertemu dengan saya, katanya ada sesuatu hal yang mau disampaikan. Apa ya Bu Okta ya? Iya betul Bu Ani, ada sesuatu yang akan saya sampaikan kepada Bu Ani. Apa itu Bu? Nah, begini nih Bu, terkait dengan rekan-rekan guru yang ada di sekolah. Itu kok saya perhatikan dari tahun ke tahun itu untuk penyampaian materi pembelajarannya itu tidak ada perubahan, masih menggunakan konvensional saja. Jadi ceramah lagi seperti itu. Padahal kan kalau kita ketahui bersama ya Bu Ani ya, perkembangan zaman ini kan semakin canggih, teknologi pembelajaran juga semakin berkembang pesat. Tapi kenapa guru-guru di sekolah itu kok tidak mau melakukan perubahan? Jadi hanya mengandalkan metode konvensional saja. Jadi kan rasanya pembelajaran itu kan kurang menarik dan bervariatif. Begitu Bu Ani. Berarti Bu Okta itu menurut saya karena punya unek-unek ya, masalahnya kok melihat bahwa teman-teman guru itu masih banyak yang belum mengikuti perkembangan zaman kan? Tapi masih masih menggunakan pembelajaran secara konvensional gitu ya. Jadi itu sebenarnya yang menjadi permasalahannya. Nah, menurut Bu Okta, apa sih tujuan kita pertemuan ini nanti apa sebenarnya? Kalau dilihat dari permasalahan tadi. Ya Bu Ani, dari percakapan kita hari ini nanti saya ingin mendapatkan adanya perubahan sekolah, yang khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajarannya Bu Ani. Berarti ini nanti setelah pertemuan ini nanti Bu Okta tujuannya supaya menemukan solusi gimana adanya perubahan dalam pembelajaran khususnya pada materi ya, dalam penyampaian perubahan materi dalam penyampaian maupun model. Materi dan model. Sehingga bisa bervariatif lah. Jadi tujuannya adalah nanti menemukan satu solusi yang bisa melakukan perubahan-perubahan bagi rekan-rekan guru itu. Ada perubahan dalam pembelajaran baik dari sisi materi maupun model itu ya. Ini adalah tujuan. Jadi tujuan kita
tujuan kita melakukan coaching pada saat ini. Kemudian kalau menurut Bu Okta, jadi dari permasalahan kan di Bu Okta lihat permasalahannya tadi ya, bahwa Bapak Ibu guru itu dalam memberikan materi maupun model itu masih konvensional. Ya, Nah, kalau bervariatif. menurut Bu Okta, kesempatan apa yang Ibu Okta miliki sekarang, Bu, berkaitan dengan permasalahan ini tadi? Nah, saya ingin adanya perubahan, Bu. Misalkan dalam hal penyampaian metode, model ataupun media pembelajaran yang lebih bervariatif lagi. Misalnya menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran ya Bu ya. Sekarang kan yang baru marak ada Quizizz ya Bu ya. Ada Quizizz yang digunakan oleh Bapak Ibu guru, atau hanya sekedar membuat slide presentasi lah, slide presentasi dengan PowerPoint seperti itu kan sudah lebih baik daripada hanya mengandalkan metode yang konvensional tadi. Berarti kesempatan yang Bu Okta miliki adalah kesempatan bagaimana ada perubahan Ya. dalam Bapak Ibu guru dalam menyampaikan materi itu menggunakan media dan model yang up to date, bervariatif seperti itu. Nah, kalau kita lihat sekarang dari skala 1 sampai 10, menurut Bu Okta kondisi Bapak Ibu guru itu sekarang ini pada kondisi, kalau sekarang 1 sampai 10 itu kira-kira pada angka berapa? Kalau saya perhatikan di sini masih masuk di level 6 Bu. Karena di sekolah itu kan lebih banyak guru-guru yang senior. Nah, sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi lagi sepertinya agak sulit. Jadi mungkin saat ini masih di level 6. Dari level 6 ya, kan? Ya. Berarti Bu Okta ingin meningkatkan ya dari level itu menjadi level berapa? Ya, setidaknya menjadi level 8 lah. 8 saja. Karena kalau untuk ke level lebih tinggi lagi, ya tadi saya sampaikan agak sulit ya Bu, karena banyak guru senior itu justru malah untuk level yang lebih tinggi itu sangat sulit untuk dilakukan. Nah, untuk menaikkan ke level 8 tadi ya, menurut Bu Okta peluang atau kemungkinan apa saja yang bisa Ibu Okta ambil? Sebenarnya itu juga saya masih memikirkan itu Bu, apa rencana atau tindakan yang bisa saya lakukan atau perbuat. Tapi mungkin semacam nanti adanya kegiatan mentoring atau pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara face to face dulu, secara bergantian. Seperti itu Bu. Oke, berarti peluangnya atau kemungkinannya adalah satu kegiatan mentoring kegiatan mentoring. Apa ada kira-kira gangguan atau hambatannya apa dari yang menghalangi? Ada nggak hambatan atau gangguan yang menghalangi? Tadi kan mau ada kegiatan mentoring, ada nggak hambatan atau yang gangguan yang kira-kira menghalangi apa? Ya, ada kemungkinan besar ada Bu. Karena itu tadi kemungkinan besar ya guru yang senior itu diajak untuk berubah itu sulit. Jadi untuk diajak lebih bervariatif itu karena sudah di zona nyaman, jadi beliau hanya ya sudah, terkadang susah untuk diajak berubah. Berarti itu ya masih ada gangguannya, hambatannya di situ ya. Kalau menurut Bu Okta hambatan dari guru-guru itu solusinya apa ya nanti kalau untuk guru-guru yang seperti solusi dari kan ada hambatan juga nih, ada kekuatan ini ya. Kira-kira solusinya apa untuk menghadapi ini? Ya mungkin nanti kalau bukan dengan, nanti saya konsultasi dengan Bapak Kepala Sekolah dulu, dengan Bapak Kepala Sekolah atau dengan Wakasek Kurikulum untuk membuat semacam kegiatan pelatihan Bu, kegiatan pelatihan atau workshop yang tujuannya untuk peningkatan kompetensi guru. Nah, khususnya nanti dalam hal penyampaian materi pembelajaran yang menggunakan media-media yang bervariatif. Berarti ini nanti rencananya kita masuk ke rencana aksinya. Tadi ada
mentoring, dan untuk mentoring itu juga perlu dilakukan adanya pelatihan gitu Ya, ya, itu ya. rencananya. Jadi ukuran keberhasilan dari kegiatan mentoring itu apa ukuran keberhasilannya? Ukuran keberhasilannya ya nanti apa namanya, saya berharap rekan-rekan yang mau saya ajak berubah itu bisa mencapai level ke berapa tadi, level 8 ya. Oke. Jadi untuk ukuran keberhasilan rencana Bu Okta tadi, gimana tadi Bu Okta untuk rencananya? Rencananya saya akan minta bantuan rekan-rekan guru di sekolah dan apa namanya, sama ahli dalam IT yang atau yang menggunakan pembelajarannya itu sudah bervariatif. Misalnya sekolah itu nanti ada Bu Komsatun, dan bisa juga nanti saya minta bantuan kepada Pak Ari. Oke, untuk selanjutnya untuk komitmen untuk rencana aksi Bu Okta ini tadi, gimana untuk komitmennya, siapa kira-kira nanti yang akan membantu Bu Okta supaya berkomitmen? Ya tadi saya minta bantuan pada Bu Komsatun dan Pak Ari nanti untuk mendukung saya. Oke Bu Okta, untuk kegiatan coaching ini hari ini sudah selesai. Semoga nanti setelah kegiatan coaching ini Bu Okta bisa menindaklanjuti, dan nanti kita akan bertemu lagi untuk mengetahui sejauh mana dari tindak lanjut dari sesi coaching ini. Ya Bu Ani, terima kasih Bu Ani. Saya sudah mendengarkan permasalahan saya dan saya juga sudah bisa menemukan solusinya. Selamat melakukan rencana aksinya ya Bu Okta ya. Selamat sore. Oke Bu Ani, saya tadi sudah mengamati panjenengan melakukan proses coaching dengan Bu Okta. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dan ingin saya tanyakan. Yang pertama, bagaimana tadi Bu Ani proses coachingnya? Proses coachingnya tadi berjalan lancar Bu Ani. Dan tadi saya sudah melakukan coaching dengan lancar gitu ya. Oke. Terus dari pas pelaksanaan coaching tadi, apa yang menjadi indikator ketercapaian dari pengembangan yang Anda inginkan tadi? Kalau tadi di awal waktu supervisi kan saya sudah menyampaikan bahwa indikator keberhasilan dari proses coaching tadi, jika coaching itu bisa menemukan bisa berhasil menemukan solusi dari permasalahannya. Oke, Bu Ani. Tadi Bu Ani sudah melakukan proses coaching, coaching juga sudah menemukan solusi, sudah berhasil melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta ya. Bu Ani, ini ada beberapa catatan dari hasil observasi saya terkait dengan proses coaching panjenengan tadi, bahwa panjenengan sudah melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta ya. Yang pertama tadi sudah menanyakan tujuannya, kemudian Bu Ani tadi juga sudah mengidentifikasi permasalahan dari coaching, kemudian Bu Ani juga malah sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi. Terus Bu Ani juga sudah menemukan rasa tanggung jawab dari coaching agar rencana aksinya ini akan terlaksana dan dapat berjalan dengan baik. Oke Bu Ani, untuk selanjutnya ini saya ingin menanyakan kompetensi apa ini ya yang Bu Ani ingin kembangkan ya berdasarkan hasil dari melakukan coaching ini. Kira-kira nanti kedepannya seperti apa dan apa yang ingin Bu Ani lakukan? Bu Ani, untuk proses coaching berikutnya jika saya akan melakukan coaching lagi, maka kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah bagaimana mengembangkan alur Tirta Bu Ani, supaya saya nantinya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan efektif. Iya, terima kasih Bu Ani. Jadi tadi kan Bu Ani sudah melakukan coaching juga sudah fokus terhadap dia sudah melakukan kehadiran penuh ya, terus
Bu Ani juga sudah melakukan proses mendengarkan aktif. Bu Ani juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Saya pikir sesi kita akhiri ya. Mungkin nanti di lain waktu nanti Bu Ani bisa mengembangkan lebih lagi untuk coaching-coaching berikutnya. Terima kasih juga Bu Eni. Iya.